Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Tubuh Kristus yang Hidup. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika kita mendengar kata gereja, pikiran kita sering tertuju pada bangunan tempat ibadah. Namun Alkitab mengajarkan bahwa gereja bukanlah batu bata dan tembok. Gereja adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang hidup di dunia ini. Sebagai tubuh Kristus, kita terhubung dan bergantung satu sama lain. Setiap kita memiliki peran dan fungsi yang unik. Paulus menggambarkan bahwa seperti tubuh manusia memiliki banyak anggota dengan tugas berbeda, demikian pula gereja. 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Demikian pula Kristus. Tidak ada anggota tubuh yang tidak penting. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dalam tubuh Kristus, setiap orang dipanggil untuk melayani sesuai karunia yang Tuhan beri. Gereja adalah tempat bertumbuh dalam persekutuan. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi komunitas yang saling membangun, menguatkan, dan menumbuhkan iman. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dalam komunitas ini kita belajar saling mengampuni, melayani, dan mengasihi seperti Kristus. Gereja juga adalah mempelai Kristus. Gereja tidak hanya aktif saat di dunia, tetapi juga memiliki masa depan kemuliaan. Kita sedang dipersiapkan sebagai mempelai Kristus untuk menyambut kedatangannya kembali. Efesus 5 ayat 25-27 secara singkat dikatakan Kristus mengasihi jemaat supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Gereja yang sejati bukan yang paling modern atau ramai, tetapi yang memantulkan kekudusan, kasih, dan kebenaran Kristus. Panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja, yaitu menjadi gereja yang hidup. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita dipanggil untuk melayani dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 14-16. Memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19-20. Menjaga kesatuan dan kasih. Efesus 4 ayat 3. Kita bukan hanya datang ke gereja, tetapi kita adalah gereja. Sebagai refleksi pribadi, yang pertama, apakah saya melihat diri saya sebagai bagian dari tubuh Kristus? Yang kedua, apa fungsi saya dalam gereja lokal? Sudahkah saya menggunakannya untuk membangun sesama? Yang ketiga, bagaimana saya bisa mencerminkan kasih Kristus di dalam komunitas saya? Itulah pertanyaan-pertanyaan refleksi yang patut kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku menjadi bagian dari tubuh-Mu. Ajar aku untuk tidak menjadi penonton, tetapi pelaku kasih dan kebenaran di dalam gereja-Mu. Pakailah hidupku untuk membangun sesama dan menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Tuntun aku menjadi anggota tubuh yang hidup dan taat kepada Engkau sebagai kepala gereja. Dalam nama Yesus, amin.